Di situ ada makbarah jumlahnya 8.000, semuanya wali minal auliyaillah wa kulluhum yahfadunal Quran. 8.000 aulia rata-rata hafidul Quran. Belum akdar, luar biasa. Tapi saya di Indonesia menemukan yang luar biasa. Mutiara-mutiara yang menghias, memagari Pulau Jawa ini sangat luar biasa. Di antaranya dari mulai Banten, Merak, sudah ada di atas tebing itu Maqamatil Aulia. Di Bantennya Maulana Hasanuddin, di Cikaduen tidak jauh Maulana Mansur, tidak jauh di Pekalangan, di situ ada makom Maulana Yusuf. Tausiah kebangsaan tidak mungkin akan meninggalkan sejarah, karena bangsa ini semakin maju, semakin dewasa, tidak mungkin akan meninggalkan sejarah. Bila mana umat ini atau bangsa ini sudah melalaikan atau melupakan sejarah, akan kehilangan jati dirinya sehingga melupakan pendiri sesepuh bangsa ini. Akibatnya menjadi umat atau menjadi bangsa yang mudah digoyahkan. Dari itu, dengan tausiah kebangsaan akan menguak, khususnya di negeri tercinta ini, Indonesia. Saya sangat kagum yang tidak ada henti-hentinya mengagumi apa yang ada di Indonesia ini. Kekaguman pertama bukan masalah subur makmurnya. Kalau subur makmur jelas. Belanda masuk ke Indonesia karena hijau. Yang kedua, Indonesia sangat strategis dan Indonesia potensi. Timur Tengah pun walaupun kelihatannya padang pasir, mempunyai kunci yang istimewa adalah minyaknya. Keistimewaan antar Hadramiyah Yaman khususnya, Tarim, Sewun, Garat, Masileh, Ainat, Khuraidah, Wadi Ahmad, Gidun, Shibam dan lain sebagainya. Disitulah tempat-tempat para aulia yang luar biasa
ada satu makam, komplek makam disebut Zambal. Di kuburan makom Zambal tidak terlepas 80 wali aktob yang dimakamkan di Zambal. Kalau turun sedikit di situ ada namanya makom Furet. Di situ ada makbarah jumlahnya 8.000. Semuanya wali minal auliyaillah wa kulluhum yahfadunal Quran. 8.000 aulia rata-rata hafidul Quran. Belum akdar, luar biasa. Tapi saya di Indonesia menemukan yang luar biasa. Saya cerita Pulau Jawa dahulu sebelum Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Indonesia kita ambil Pulau Jawa dahulu. Tinggal kita mau mencatat, mempelajari mutiara-mutiara yang menghias, memagari Pulau Jawa ini sangat luar biasa. Di antaranya dari mulai Banten, Merak, sudah ada di atas tebing itu Maqamatil Aulia. Di Bantennya Maulana Hasanuddin. Di Cikaduen tidak jauh Maulana Mansur. Tidak jauh di Pekalangan. Di situ ada makom Maulana Yusuf, cucu Maulana Syarif Hidayatullah, terkenal Kanjeng Sunan Gunung Jati. Meninggal pada tahun 1568 atau bertepatan 990 Hijriah. Putranya namanya Maulana Hasanuddin. Beliau wafat pada tahun 1570 Masehi atau 992 Hijriah. Diteruskan oleh generasinya Sayyidi Syekh Muhammad Yusuf. Setelah wafat ayahandanya memimpin 10 tahun. Maulana Yusuf meninggal pada tahun 1580, bertepatan tahun 1002 Hijriah. Kita tarik lagi makam panjang seorang ulama besar di Tangerang. Tarik lagi di Pantura, Jakarta. Di situ yang paling tertua dimakamkan di Kampung Bandan, As-Sayyid Muhammad bin Umar Al-Qudsi, meninggal pada tahun 1117. Dilanjutkan oleh generasinya Al-Imam Ali bin Abdurrahman Ba'alawi, meninggal pada tahun 1121. Tidak jauh dari makam tersebut
yang terkenal sekali dengan panggilan Keramat Luar Batang, yang Tumbahan, digantikan Ibn Abbas atau pemerintahan Abbasiyah wassalam. Padahal di zaman Abbasiyah terkenal dengan 1001 malamnya. Selesai. Ini contoh. Tapi dzurriyyah Nabi dan para ulama pada waktu itu tidak mengenal putus asa. Dari mulai abad ke-1, ke-2 sudah meramaikan ke negeri kita tercinta ini. Kalau kita mampu kapan-kapan bisa ziarah ke Barus di daerah Taman Tapanuli, di situ ada makom di atas tebing namanya Syekh Mahmud, cucu Mu'ad bin Jabal, meninggal pada tahun 68 Hijriah, jadi abad pertama. Dan beberapa makam-makam yang lain sekarang alhamdulillah telah terpelihara lebih baik. Belum di Pasai, belum di Aceh, belum di Palembang dan lain sebagainya di Indonesia ini diteruskan oleh anak cucu Sayyidina Hasan wal Husain. Dari Imam Husain melahirkan Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin melahirkan Al-Imam Muhammadil Baqir, Al-Imam Muhammadil Baqir melahirkan Al-Imam Ja'farus Shadiq, guru Imam Malik, guru Imam Syafi'i, juga gurunya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Ja'farus Shadiq bin Muhammadil Baqir. Ja'farus Shadiq itu ibunya Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq. Jadi Sayyidina Imam Ja'far Shadiq bin Muhammadil Baqir cucunya baginda Nabi, ya cucunya Sayyidah Fatimah, ya cucunya Sayyidina Ali, ya cucunya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Ini sejarah. Dari Al-Imam Ja'far Shadiq melahirkan putra Al-Imam Ali Al-Uraidi, mempunyai anak Muhammad An-Naqib, mempunyai anak Isa An-Naqib, mempunyai anak Al-Imam Ahmad Al-Muhajir radhiyallahu taala anhu. Disebabkan Al-Muhajir pada waktu itu munculnya fitnah luar biasa setelah jatuhnya Baghdad oleh suku Zanji atau Hulagu. Syed Ahmad sampai dirinya masuk menyelamatkan, masuk ke sumur, ngumpet. Apa bahasa Indonesia ini ngumpet? Sembunyi. Nah. Terus beliau perjalanannya ke Syam sampai lanjutannya sampai ke Madinah, maka disebut Al-Muhajir. Begitu masuk ke Hadramiyah, tinggal di Tarim. Pada waktu itu di Hadramut madhabnya masih Ibadiyah. Masih madhabnya apa? Ibadiyah, pecahan Khawarij. Sejarah, tolong dengarkan baik-baik. Bagaimana Al-Imam Ahmad masuk ke Hadramut?
Beliau padahal sudah tingkatan mampu ijtihad sendiri, tapi hebatnya beliau lebih suka menggunakan madhab Syafi'i untuk dakwah di Hadramut, tidak mau benturan dengan Ibadiyah. Bagaimana supaya jalan bersama, sehingga madhab Syafi'i berkembang luar biasa. Karena apa? Tidak terjadi benturan, karena mahkotanya di dalam untuk berdakwah akhlakul karimah, senjatanya yang paling ampuh. Mulutnya berakhlakul karimah, matanya berakhlakul karimah, telinganya mempunyai akhlakul karimah, hatinya tergores terukir dengan ukiran akhlakul karimah. Itulah yang menyebabkan dakwah Islam di Indonesia zaman itu berhasil. Itulah Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, keturunannya Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam Ubaidillah mempunyai anak Al-Imam Alwi, mempunyai anak Al-Imam Muhammad. Muhammad mempunyai anak Alwi. Alwi mempunyai anak Al-Imam Ali Khalid Qasam. Imam Ali Khalid Qasam mempunyai anak Al-Imam Muhammad Sahib Marbat. Syed Muhammad Sahib Marbat mempunyai anak 4, Abdullah, Ahmad, Ali, Alwi. Ali ayah Sayyidina Faqihil Muqaddam yang menurunkan bin Syah Abu Bakar, Al-Attas, Al-Sagaf, Al-Musawwa, Al-Idrus dan lain sebagainya, Al-Jufri, Al-Kaf bin Yahya, Ba'bud, Basyaiban, semua dari Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali dan lainnya. Sedangkan Al-Imam Alwi Amal Faqih, kakaknya, mempunyai anak Al-Imam Amir Abdul Malik. Beliau inilah yang ke India, menikah dengan putri Nasr Abad, Wakilah Hyderabad, mempunyai anak Abdullah Udmat Khan, gelarnya Udmat Khan. Mempunyai anak luar biasa Imam Ahmad Shah Jalal. Beliau inilah yang pertama kali masuk ke daerah Vietnam, Kampuchea, Champa atau Cham. Pada waktu beliau masuk ke daerah tersebut masih ramai bertikai antar kedua kerajaan, agamanya sama, kerajaan berbeda, baku hantam setiap tahun makan korban. Terus datanglah Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Begitu datang karena akhlaknya yang luar biasa, dua kerajaan yang selalu bertikai satu agama menunjuk Al-Imam Ahmad sebagai perekat. Akhirnya dua kerajaan menyerahkan kepada Al-Imam Ahmad Shah Jalal, terserah mau dipimpin silahkan. Dari akhlaknya, keturunan Al-Imam Ahmad Shah Jalal, Al-Imam Jamaluddin Husain. Dari turunan Al-Imam Jamaluddin Husain ini bertebar, karena Imam Jamaluddin Husain ketika setelah belajar menempuh ilmu yang luar biasa, pertemuan di Pasai dengan ulama-ulama yang disebut Al-Maghribi masuk ke Indonesia sekitar 2 kapal berjumlah 90 orang yang diteruskan oleh Al-Imam Ibrahim Asmorokondi, Ismalik Ibrahim, yang datang ulama bersama beliau lebih dari 300 ulama. Jadi jangan heran kalau Al-Maghribi kuburannya banyak, karena yang datang
bukan 100 orang, sampai 300-400 ulama il-Maghribi dikenal dari barat, artinya timur tengah. Itu hebatnya. Beb, kok di sana ada Maulana Maghribi? Ya iya, yang di sana ya Maulana Maghribi. Apa di situ petilasan itu tongkatnya mungkin? Ada yang pendapat jubahnya. Masa ulama mengajarkan ziarah kepada tongkat? Ya tidak mungkin. Disinilah para beliau tumbuh luar biasa, ulama-ulama di daerah Sumatera sampai daerah Kalimantan sampai daerah Sulawesi dan lainnya, di fak-fak di Papua. Hebatnya pada waktu itu kalau kita katakan masih asing, artinya WNI, AWNA, warga negara asing, masih lahiran Kamboja, Champa. Tapi hebatnya para beliau begitu masuk ke wilayah langsung bisa nasionalisasi pribadinya, langsung melebur jadi pribumi. Tanggung jawab daerah wilayah yang ditempatinya dihantam oleh Portugis. Pertempuran per pertempuran, para ulama pada waktu itu untuk membela Pasai, Aceh sampai ke Malaka, luar biasa. Para beliau ikut andil besar. Itu hebatnya. Jadi merasa memiliki benar. Tapi pertanyaannya, mengapa Malaka bisa tumbang? Bagaimana Malaka yang jadi sumber penyebaran Islam odds? Mulai bagaimana cara ngembosi Malaka supaya bikin dari dalam perpecahan, bikin hoax, tidak percaya kepada sultannya, tidak percaya kepada ulamanya. Kalau di sini mungkin istilahnya TNI atau Polri-nya pada zaman itu umpamanya, dibikin supaya tidak percaya kepada polis dan tentara pada waktu itu, sehingga umat ini goyang. Akhirnya jatuhlah kerajaan Malaka di tangan Portugis pada tahun 1511. Sejarah. Ini kira-kiranya saya mau tanya sedikit. Kami sadar mengakui kalau kita ini bangsa Indonesia tidak? Loh, kok dia? Kita menyadari dan mengakui tidak kalau kami atau kita ini warga negara Indonesia? Bangga atau tidak menjadi warga negara Indonesia? Tunjukkan kebanggaan itu. I am Indonesian. Saya adalah bangsa Indonesia. Jangan melempem kalau nyebutin bangsa Indonesia. Karena dengan kekuatan mengatakan Indonesia dengan tegas, menunjukkan jiwa kesatriaannya yang memiliki handar beni nasionalisme yang tinggi untuk benteng-benteng Pancasila, benteng-benteng NKRI yang kokoh. Karena apa? Fanatisme. Tapi kalau sudah melempem jangan diharap. Kuncinya di situ. Coba